Ya, berjumpa lagi dengan kami. Ya, masih membahas tentang Samsan Tech di drama Korea. Drama Korea berjudul Startup. Menarik nih teman-teman nih. Banyak sekali pelajaran-pelajaran bisnis yang kita ambil dari situ. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang karakter tokoh utamanya yang ada di drama tersebut. Sekarang kita akan bahas tahapan yang terjadi pada Samsan Tech-nya ya. Jadi Samsan Tech ini adalah unit bisnis yang dibuat oleh 3 orang. Ya, kemarin sudah ada Nam Do-san, Lee Joo-san, dan Kim Yong-san. Ada 3 tahap lembaga ini atau bisnis ini yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa berbeda? Kenapa bisa mempengaruhi kesuksesannya? Kita akan obrolin nih saat ini nih. Oke, yang pertama adalah Samsan Tech tahap pertama. Samsan Tech tahap pertama ini anggotanya masih bertiga. Jadi bertiga mereka ya. Bertiga, tipenya memang semuanya programmer gitu ya. Han Ji Pyong bilang bahwa kamu harus cari CEO lain. Jadi 3 orang ini sama tipenya, tipe detail ya. Tipe detail, programmer, ngertinya bahasa mesin dibanding bahasa manusia. Makanya tidak ada yang mikirin bisnisnya. Nam Do-san sebagai CEO pun tidak berhasil. Jadi 3 orang ini penuh idealisme karena orang detail. Jadi orang detail itu salah satu kelemahannya adalah tidak bisa melihat jangka panjang. Gambaran besarnya itu mereka sulit untuk mendapatkan itu. Pada tahap ini karena mereka relatif sama. Jadi dalam satu tim ini tipenya sama semua. Makanya kurang berkembang. Banyak investor datang tapi mereka tidak bisa menunjukkan di mana sih untungnya menjadi partner mereka, menjadi investor mereka. Makanya mereka gagal untuk mencari investor. Karena tadi tidak bisa melihat gambaran besar, tidak bisa menunjukkan duitnya di mana, untungnya di mana. Makanya mereka gagal mendapatkan investasi. Makanya ketika ketemu dengan Han Ji Pyong, Han Ji Pyong ini adalah mentor Sandbox, itu disarankan sama Han Ji Pyong bahwa dia harus cari CEO lain. Bukan dari kalangannya sendiri, bukan dari Nam Do-san dan 2 temannya ini, bukan. Tapi dari orang lain yang ngerti tentang bisnis, bisa jualan, komunikasinya bagus gitu ya. Oke, itu tahap pertama dari Samsan Tech ketika mereka masih bertiga. Yang berikutnya tahap 2. Tahap 2 ini adalah ketika mereka mendaftar di Sandbox. Mereka tidak berhasil menjadi CEO, satu pun tidak ada dari 3 ini. Akhirnya mereka bergabung bersama dengan So Dalmi dan Jong Saha. So Dalmi ini seperti kisah yang kemarin ya, ini adalah tokoh utama yang kemarin ikut bapaknya ya, ingin berbisnis, memulai dari bawah, jago jualan, komunikator yang bagus gitu ya. Akhirnya mereka bergabung. Ini menambah lengkap dari kualifikasi timnya. Karena ada CEO-nya, ada desainer grafis yang memang si Saha ini high class gitu ya, secara taste-nya itu tinggi. Cuman orangnya kayaknya orang D gitu, orang D sama C kemungkinannya karena dia desainer grafis gitu ya. Dan di tahap kedua ini mereka memenangkan kompetisi Sandbox. Gitu. Jadi perpaduan 2 hal ini membuat mereka menjadi lebih lengkap secara tim. Lebih lengkap secara tim. Dia berhasil memenangkan kompetisi Sandbox dan berhasil memenangkan kontrak yang besar dengan Tusto namanya. Tusto artinya berhasil mendapatkan kontrak besar itu dengan Tusto. Ternyata walaupun ya ternyata mereka dijebak dengan Tusto itu, jadi hanya diambil 3 orang ini. Yang 2 orang So Dalmi dan Jong Saha tidak dipakai. Nah, disinilah tahap 2 dari Samsan Tech sudah lebih berhasil. Hanya saja karena ya baru mulai terus mereka mendapat kontrak besar, akhirnya mereka lupa bahwa ada hal-hal penting yang tidak mereka perhatikan. Ini yang dilihat oleh Han Ji Pyong ketika melihat kontraknya. Kontraknya aman secara hukum, tidak ada celah. Hanya saja mereka harus berpisah. Nah, tahap berikutnya adalah Samsan Tech tahap ketiga. Nah, ini ketika mereka sepulang dari Silicon Valley ya, dari Tusto tadi setelah 3 tahun mereka balik ke Seoul gitu. Bergabung lagi dengan perusahaan yang dibikin oleh So Dalmi, bekerja sama dengan One In J. Apa yang menjadi berbeda? Di sini sudah lebih lengkap lagi. Selain So Dalmi sebagai CEO
gitu ya, tapi ada lagi gitu di bawahnya karena ini kan holding gitu ya. Inje Corporation punya holding, salah satu adalah sebuah holding, perusahaan holding. Dia punya perusahaan yang dibikin oleh Sodalmi. Nah, Won Inje ini memperkuat karakter atau kualifikasi dari tim. Karena Won Inje ini adalah tipe D, dominan ya, high D, tipe dominan tinggi. Makanya banyak sekali men-challenge Sodalmi untuk berbuat sesuatu yang itu di luar kapasitas, dalam tanda kutip ya, kapasitas dari si Sodalmi. Beberapa hal dia langsung men-challenge gitu dan Sodalmi harus melakukannya. Termasuk ketika merekrut Samsan Teh masuk ke perusahaan ini. Mereka sudah lebih berpengalaman tentu saja dari sisi hukum ya, karena perjanjian mereka pernah terjebak dengan perjanjian yang seolah-olah bagus. Makanya hati-hati dengan perjanjian yang too good to be true, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Biasanya di situ ada celah. Oke, kira-kira itu terkait dengan tahapan Samsan Teh. Kita akan bahas berikutnya terkait dengan pola kepemimpinan ya, perbedaan pola kepemimpinan antara Sodalmi dan Won Inje. Sampai ketemu di materi berikutnya.